Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bermuajahah. Tentunya ada besar harapan Allah Azza wa Jalla anugerahkan barakah dan rahmat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ada satu kalimat dalam Al-Quran yang sangat populer, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalimat ini dibaca kalau ada orang yang sedang atau telah meninggal. Tapi kesimpulan ini agak kurang tepat Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena setiap orang yang kena musibah pada dasarnya berhak diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak harus ada orang meninggal dunia. Saya pernah di WA teman saya. Jadi dia ngasih tahu kalau teman kita sakit, Pak. Teman saya sakit. Saya jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman saya nimpalin, Ustaz maaf belum meninggal masih sakit. Jadi kesannya kalau innalillahi ya harus meninggal. Padahal sakit itu innalillahi. Bahkan kalimat Qur'annya lebih umum. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Bahkan lapar takut pun kalau terjadi kita boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Bapak sekarang lapar enggak, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sedang lapar, Pak. Karena walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' itu kan lapar. Jadi hadirin ikhwati rahimakumullah, dari ayat ini kita punya dua kesimpulan, Pak. Dari kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu punya dua kesimpulan yang sangat basic sekali. Pertama, Pak, kalimat innalillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Jadi kita semua, Pak, saya, Bapak, Ibu, semuanya adalah milik. Kalau kita saja milik Allah, maka seluruh fasilitas yang kita punya, rumah, kendaraan, pasangan, anak, istri, suami, semua itu pun menjadi milik Allah. Jadi nggak ada yang menjadi milik kita sebenarnya, Pak. Walaupun ada istilah SHM, sertifikat hak milik, itu ada lanjutannya. Milik Allah tuh. Bukan milik kita gitu, Pak. Ini jangan sampai ada perasaan merasa memiliki, karena itu masalah kita hari ini, Pak. Kalau orang sudah merasa memiliki, ketika kehilangan sedihnya luar biasa, Pak. Beda yang tidak merasa memiliki, enjoy aja, Pak. Saya kasih contoh, Pak. Misal saya cerita nih, kita ngobrol, Pak. Terus saya cerita, Pak, kemarin motor saya hilang, dicuri orang. Bapak dengar saya kehilangan motor. Kira-kira sedih nggak, Pak? Bapak dengar saya cerita kalau saya kehilangan motor. Kira-kira sedih nggak, Pak? Biasa aja. Biasa. Tapi ketika Bapak yang kehilangan motor, kenapa? Karena merasa memiliki. Jadi perasaan yang bikin sedih itu bukan masalah motornya, Pak. Bukan masalah kehilangannya. Yang bikin kita sedih adalah perasaan memiliki terhadap sesuatu itu. Karena saat kita merasa memiliki, ini motor saya hilang, sedihnya luar biasa. Daripada motor tetangga yang hilang. Paling juga komentarnya ketika istri kita bilang, Pak, motor tetangga sebelah hilang. Oh, kok bisa? Aturan sih kagak teliti. Paling di situ Pak level kita. Tapi kalau motor kita sendiri yang hilang, Pak, motor kita hilang. Yang benar, Bu. Ya Allah, innalillahi macam-macam. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah. Jadi perasaan memiliki itu masalah. Silakan hidup dengan merasa memiliki sesuatu. Saya pastikan ketika itu hilang, sedihnya luar biasa, Pak.
Dan kita telah terganggu kualitas iman kita karena kehilangan sesuatu yang merasa kita miliki. Hidup mirip kayak tukang parkir, Pak. Dia nerima mobil Pajero, menerima mobil Fortuner, nerima mobil Lamborghini, dia terima Pak mobil. Giliran yang punyanya datang terus ngambil mobilnya, enjoy aja Pak. 2.000 sudah senang Pak, gak apalagi kasih goceng, wah apa doa itu. Jadi kalau nggak merasa memiliki, enjoy saja. Sekalinya merasa memiliki, repot Pak. Itu inna lillahi. Kalimat yang kedua, ini juga pondasi basic yang sangat penting. Wa inna ilaihi roji'un. Dan kita semua ini kembalinya kepada Allah. Saya ulang Pak, kita akan kembali kepada, kembali ke surga atau kembali ke Allah Pak? Kira-kira kemana kembalinya Pak? Kalau kalimat hadis, kalimat Quran bersan Pak, wa inna ilaihi, hi di situ Allah atau surga? Ayo, hi di situ Allah atau surga? Ayo. Inna lillahi, kita semua milik Allah, wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah. Berarti hi di situ artinya Allah akan kembali. Jadi Allah nggak nyebut-nyebut yang lain selain dirinya sebagai tempat kembali, Pak. Jadi saat kita kena musibah, pastikan kita tambah yakin kalau kita akan pulang kembali ke hadirat Allah, bukan ke yang lain. Hati-hati Bapak nyasar, terlalu asik dengan dunia, ogah pisah. Padahal kita pulangnya harus ke Allah, bukan ke dunia. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kepulangan kepada Allah itu didetailkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ini kalimat sudah sangat sorry, sangat jelas Pak. Kata Allah begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, ayo dong pulang. Tadi kalimatnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Di sini irji'i. Roji'un itu fi'il, isim fa'il, artinya orang-orang yang kembali. Kalau irji'i fi'il amr, artinya perintah, ayo pulang, jangan kelamaan di dunia, pulang. Irji'i ila rabbiki, menuju Tuhanmu, bukan menuju surga Pak. Ya kapan kita pulangnya ke surga? Kita pulangnya ke Allah. Irji'i ila rabbiki, kita pulang kepada Allah Azza wa Jalla, radiyah, dalam keadaan ridha, wa mardiyah, dan keadaannya doi, artinya yang pulang happy Pak dengan pulangnya, dan yang nyambut juga happy dengan sambutannya. Bapak pulang kampung ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, baru nyampe rumah Pak, kata orang rumah, tumben kemari. Kapan balik dari sini? Jangan lama-lama ya. Misal Pak, kan penerimanya kurang baik. Makan diliatin, pantesan nasi kita habis mulu gitu. Kan kurang nyaman di hati. Allah Azza wa Jalla Pak nyuruh kita pulang, yang pulang happy, yang nyambut happy Pak. Pertanyaan saya nih Pak, pertanyaan saya sederhana saja. Kalau kita pulang sekarang ke Allah, pasti nggak kita pulangnya happy? Pasti. Kalau kita nih sekarang pulang nih Pak nih, sekarang nih tanggal berapa Ramadan nih? 14. Kita pulang nih ke Allah, pasti nggak kita happy pulangnya nih? Nah, kira-kira aja Pak, roman happy apa? Terus yang nyambut Allahnya gimana Pak? Senang nggak kita pulang? Itu pertanyaan sederhana Pak, tapi ini jadi bahan renungan. Ya Allah, kalau saya pulang sekarang, kira-kira masuk kategori yang pulangnya happy enggak? Dan itu perlu dijawab Pak dengan jawaban yang serius. Karena kepulangan kita kepada Allah pasti, bukan halusinasi atau mimpi, pasti pulang. Bapak suka enggak suka, Bapak mau enggak mau, bakal disuruh pulang. Kayak anak lagi main Pak, anak-anak lagi main bola, datang ibunya, pulang loh, pulang agak loh gitu. Ini sama Pak, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah.
Kalau sudah pulangnya happy, yang nyambut dalam kurung Allah juga happy, apa targetnya Pak? Apa endingnya? Fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku. Jadi predikat yang paling keren Pak, jadi hamba. Kenapa? Hamba itu, hambaku, hamba Allah itu pasti diridhoi dan Allah dia ridho dan juga dia diridhoi. Itu disebut dengan hamba. Jadi ini predikat paling keren nih Pak yang bisa kita capai. Jadi seorang hamba, hambanya hamba Allah, jangan yang lain Pak. Kalau yang lain urusannya panjang kali lebar ini. Hamba Allah pasti happy. Kalau sudah jadi hamba Allah Pak, apa dampaknya? Dampak yang paling rasional, yang paling make sense dampaknya adalah wadkhuli jannati. Jadi surga itu dampak Pak, bukan tempat pulang. Tempat pulang mah Allah. Oleh Allah dilempar ke dalam surga, gitu maksudnya Pak. Jadi jangan pengen surga dulu. Kalau mau ke Allah dulu, baru dari Allah, oleh Allah ditempatkan di surga. Saya kasih contoh Pak. Teman saya punya mobil Lamborghini nih Pak. Singkat cerita saya pengen banget naik mobil Lamborghini. Pertanyaan saya, yang saya pepet mobilnya atau yang punyanya Pak? Apa pepet mobil itu tiap hari? Yang kita pepet adalah yang punya, karena kalau mepet mobil malah disangka nyolong spion Pak. Oh, kenapa ini Ustadz mepet-mepet mobil saya? Jangan-jangan nyolong spion. Yang harus saya pepet yang punya mobil. Syukur-syukur kalau udah PDKT sama yang punya mobil, udah deket sama yang punya mobil, kata yang punya mobil, Ustadz mau naik mobil Lamborghini, gitu loh Pak. Harapannya begitu. Saya sekarang pepet Allahnya, PDKT ke Allahnya. Dalam bahasa Arab, PDKT kepada Allah disebut taqarrub. Mendekati Allah, Pak. Itu taqarrub, itu PDKT. Sok kenal, sok dekat. Itu PDKT, Pak. Itu taqarruban ilallah. Kita taqarrub kepada Allah, Pak. Dapat ridho, diridhoi, jadi hamba, endingnya masuk. Gitu gambarannya Pak. Makanya tujuan utama kita kembali ke Allah, bukan ke surga. Surga itu dampak kalau orang sudah mendapatkan ridhonya Allah. Dan jangan digeser jadi tujuan Pak. Saya coba breakdown Pak. Dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dulu atau surga dulu Pak? Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Surga dulu atau ampunan Allah dulu? Ampunan Allah dulu Pak, baru ngomongin surga. Jangan kebolak-kebalik nih, kita target surga duluan, Allahnya dibelakangin itu Pak. Ini kriminal ini, pelanggaran. Harusnya Allah yang terdepan yang kita cari, Allah yang kita tuju, Allah tempat kembali, baru nanti kalau sudah dapat ridhonya Allah, surga Allah kasih Pak. Gak mungkin dalam sejarahnya jika orang sudah Allah ridhoi, Allah tempatkan di neraka jahanam, itu mustahil. Gak ada ceritanya Pak. Kalau dia masuk ke dalam neraka, berarti orang-orang tersebut orang-orang yang tidak mendapatkan keridhaan, makanya dilemparkan ke neraka. Kalau dia mendapatkan ridho Allah, aman Pak dari siksaan api neraka. Itu satu poin Pak. Hadirin khatiman rahimakumullah. Jadi kita pulang kepada Allah dalam keadaan happy. Pertanyaan Pak, ada nggak orang yang pulang kepada Allah tapi tidak happy? Ada nggak yang nggak happy? Dia pulang Pak, bener sih pulangnya mati dia, tapi nggak happy. Ada? Kira-kira ada nggak Pak? Roman-romannya ada nggak? Ada Pak. Contoh Pak, contoh di surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Kalimatnya gini. Ini orang-orang yang nggak mau pulang nih Pak, karena mereka punya sesuatu yang menghambat mereka pulang. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 99 dan juga ayat ke-100. Ada kalimat begini Pak. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga
jika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, berarti sama Pak nih, nyuruh pulang. Tapi mereka Pak yang mau mati ini dalam keadaan sakaratul maut yang nggak bisa didengar oleh siapapun selain dirinya dengan Tuhannya, orang ini ngomong. Apa yang diomongin? Rabbirji'un. Ya Allah, balikin ke dunia. Balikin ya Allah ke dunia. Mau ngapain nih orang minta balik Pak? Lanjutan ayatnya ayat ke-100. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Karena aku ingin mengerjakan amal soleh yang dulu sering aku tinggalkan. Jadi orang-orang yang sering meninggalkan amal soleh malas pulang. Takut Pak dia pulang. Dia udah kebayang karena saya minim amal soleh, pulang pasti bakal ditanya. Takut sama kayak bapak kerja dari pagi sampai malam, pulang-pulang dompet masih kosong Pak, takut ditanya sama, gitulah kurang lebih. Abang seharian kemana Bang? Kerja, lah ini dompet kosong. Lebih takut dari itu Pak. Lebih ngeri dari itulah. Ini pulang-pulang Pak nggak bawa amal soleh. Mana amal solehnya? Ya Allah balikin dong ke dunia. Saya mau amal soleh dulu. Ternyata amal soleh penting. Ternyata amal soleh harus. Saya sudah pulang, kadung pulang tidak punya bawa amal soleh. Nah itu Pak. Hadirin khatiman rahimakumullah. Yang kedua Pak. Di orang-orang yang pulang tapi mereka sebetulnya tidak mau pulang. Surat Al-Munafikun ayat ke-10. Ada kalimat ini Pak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ada orang Pak sakaratul maut terus dia ngomong begini, ya Allah bisa enggak kematian ini ditunda sebentar aja? Malaikat maut diajak nego, Pak, diajak ngobrol malaikat. Maaf ini, bisa nggak mati ini sebentar ditunda aja? Ini saya ada perlu dulu. Kata malaikat maut, mau ngapain? Mau sodakoh, mau zakat. Sodakoh di situ gimana? Zakat. Saya mau zakat dulu. Nanti kalau saya udah zakat, soleh deh saya. Kalau udah soleh, mau saya pulang. Asal sudah jadi soleh. Hadirin ikhwati rahimakumullah, orang ini mengalami sakaratul maut dengan keadaan dia tidak mau pulang, minta ditunda kematiannya sebentar saja. Jadi beda apa dengan radiyah dia pulang kepada Allah dalam keadaan happy. Yang dua ayat terakhir saya bacakan barusan itu dua-duanya tidak mau pulang karena mereka takut kalau pulang. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Nabi SAW supaya kita tidak masuk dua ayat terakhir Pak yang tadi kita baca, surat Al-Munafikun dan juga surat Al-Mu'minun, supaya nggak masuk kategori itu, kita pengen pulang nih dalam keadaan happy, pengen pulang dalam keadaan senang dan bahagia. Maka di antara cara yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah puasa. Puasa itu menggaransi Bapak pulang kepada Allah dalam keadaan menyenangkan. Kata Nabi SAW, farhatani lis-shaim, ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Satu ketika dia buka puasa. Yang kedua saat ia ketemu dengan Allah. Pak bayangkan, orang pengen pulang ke Allah dalam keadaan supaya tidak rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya tidak kayak gitu, supaya pulangnya irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, maka salah satu caranya adalah puasa. Karena orang yang puasa berhak ketemu Allah dalam keadaan yang paling bahagia, janji Nabi SAW. Bapak nggak akan masuk kategori la'alli a'malu sholihan fima taraktu, nggak masuk. Orang puasa rajin. Nggak akan masuk fa'as sadaqo, pengen zakat dulu, karena orang benar puasanya pasti bayar zakat Pak. Makanya disandingkan oleh Nabi SAW, habis puasa ada zakat fitri. Jadi itu mungkin bisa dipisahkan. Artinya Nabi SAW ingin menggaransi puasa deh, nanti ketemu Allah dalam keadaan
menyenangkan. Maksudnya juga Pak, kalau orang puasa sakaratul mautnya tenang. Dipanggilnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena puasa Pak menghadirkan ketenangan. Bapak puasa nih itu lebih tenang Pak dibanding kalau tidak puasa. Kalau puasanya benar Pak, sudah beberapa hari ini 14 hari, harusnya puasa kita sudah di level meningkatkan imunitas dari kemaksiatan 14 hari Pak. Nanti selesai Ramadan kita membersihkan kolbu, itu kualitas orang-orang puasa tuh. Ya harusnya tuh kalau sudah puasa 14 hari kita bisa mengendalikan panca indera, mengendalikan mata, mengendalikan hawa, mengendalikan nafsu itu ideal di 14 hari bulan Ramadan Pak. Harus begitu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, hubungannya nih Pak, kalau Nabi menyebutkan orang yang puasa bisa ketemu dengan Allah dalam kurung radiyah mardiyah. Tapi Pak kata Nabi ada kalimat begini, ini kata Nabi. Rubba lisaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Ada banyak orang puasa tapi tidak tersisa dari puasanya kecuali lapar dan, pertanyaan saya Pak, kalau orang-orang model begini nih, yang puasanya timbang dapat lapar sama haus doang, kira-kira ketemu Allah nggak nih? Yang model-model begitu, kira-kira Pak? Kira-kira Pak, kira-kira. Ada orang puasa Pak, tapi cuma dapat lapar dan haus, nggak ada nilai yang dia dapat, nggak ada hikmah yang dia dapat. Kira-kira sampai nggak dengan pertemuan Allah Pak nanti? Kalau bicara romannya sih, enggak Pak. Kenapa? Karena dia belum sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sekarang kita breakdown dulu Pak. Apa maksud Nabi ketemu dengan Allah akan jadi momen paling menyenangkan bagi orang yang rajin puasa? Nah, saya gambarkan dulu Pak. Kalau orang puasa idealnya Pak, ini idealnya bisa nggak mengendalikan hawa nafsu? Idealnya bisa ya. Artinya orang yang rajin puasa bisa dong mengendalikan hawa nafsunya. Taib. Kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa nggak dia menolak godaan setan Pak? Harusnya. Bisa dong. Dia menolak godaan hawa nafsu, dia juga bisa menolak godaan setan. Kalau Pak, dia menolak dorongan nafsunya, dia menolak godaan setannya, kira-kira punya dosa nggak? Ayo Pak. Dia menolak godaan hawa nafsu, ditolak sama dia. Nggak mau ngikutin lagi hawa nafsu. Yang kedua, dia menolak godaan setan, kira-kira punya dosa enggak? Harusnya enggak punya dosa. Karena apa yang membuat dia punya dosa Pak? Hawa nafsu dikendalikan, setan ditolak. Apa yang bikin dia jadi punya dosa? Kalau dia enggak punya dosa Pak, hatinya bersih kotor? Bersih. Kalau hatinya bersih Pak, maka berlakulah ayat oleh Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-89, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bisa mendatangi Allah hanyalah mereka yang kolbunnya. Urutannya gini Pak, orang bisa mengendalikan dengan puasa, orang bisa mengendalikan hawanya, bisa menolak godaan setan, dia bersih dari dosa, bersihlah hatinya, maka dia ketemu dengan Allah. Saya ulang lagi Pak, puasa itu harusnya satu, mengendalikan hawa. Dua, menolak godaan setan. Tiga, dia tidak punya dosa. Empat, hatinya bersih. Karena dia nggak punya dosa, hatinya bersih. Lima, dia berhak ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Asal urutan tadi terpenuhi. Maka pertanyaannya lagi Pak, apakah puasa kita hari ini sudah menjamin pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, memang seseru apa sih Ustaz ketemu dengan Allah? Sangat seru Pak. Saya ingin gambarkan dua riwayat dari dua nabi tentang pertemuan dengan Allah. Satu Pak, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini khusus Pak ya. Bagi para nabi itu kalau meninggal itu ditanya dulu sama malaikat maut. Gaya ini Pak, keren ini. Jadi kalau nabi mau meninggal ditanya sama malaikat maut, mau mati nggak? Ada gitunya Pak. Kalau kita kan nggak ada tanya-tanya Pak, sikat aja udah gitu kalau kita. Tapi kalau para nabi ada pertanyaan. Contoh Pak, Nabi Ibrahim alaihi salam. Datang malaikat maut.
Ibrahim, saya malaikat maut. Ya, mau ngapain? Tugas saya adalah menghilangkan nyawamu, mencabut nyawamu. Kata Ibrahim gini, Pak. Kamu tahu nggak siapa saya? Tahu? Siapa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Ah, itu tahu. Coba pakai logika ente, kata Ibrahim. Mungkin nggak seorang kekasih menginginkan kematian bagi kekasihnya? Mungkin nggak kekasih ingin membunuh kekasihnya? Malaikat mikir, Pak. Allah kekasih Ibrahim. Mungkin nggak Allah menginginkan Ibrahim mati? Ah, kayaknya nggak mungkin, kan kekasih. Malaikat balik lagi tuh, Pak. Kembali kepada Allah, terus ngobrol lagi. Ya Allah, Ibrahim ngomongnya begini. Apakah mungkin kekasih bisa membunuh kekasihnya? Oh, salah hal gitu. Coba balik lagi ke Ibrahim, bilang ke Ibrahim, wahai Ibrahim, adakah kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Jawabannya, nggak ada, Pak. Setiap kekasih pengen ketemu dengan kekasih. Kata Ibrahim, mati kalau gitu, selesai. Yang kedua, Pak, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah ziarah ke kuburan Baqi. Selesai ziarah, beliau pulang ketemu dengan sahabat namanya Abu Muwaihibah. Nabi Muhammad, Pak, ngobrol dengan Abu Muwaihibah. Kata Nabi Muhammad begini, Abu Muwaihibah, saya mau cerita. Ada apa Rasul? Tadi waktu di kuburan Baqi saya ditawarin oleh Allah 2 perkara. Tawarin apa? Kata Abu Muwaihibah. 1, saya ditawarin menikmati dunia hasil jerih payah dan kerja keras saya nikmatin dulu. Yang kedua, nanti saya bakal masuk surga. Itu pilihan pertama, 2 saja. Ada 2. Menikmati duniawi, kemudian mati masuk surga. Pilihan yang kedua, ketemu Allah Azza wa Jalla. 2 pilihan, Pak. Ini kalau Bapak ditanya, menikmati dunia dan seisinya, menikmati dunia lah gitu, kemudian mati masuk surga, atau yang kedua, ketemu Allah, Bapak pilih mana? Romanya sih pilih nomor 1 ya. Kalau bisa sih ini fi dunya hasanah wa fil akhirati. Kata Abu Muwaihibah, wahai Rasul, demi Allah pilih pilihan nomor 1. Karena dengannya engkau akan mendapati kenikmatan dunia, baru kemudian engkau meninggal masuk surga. Kata Nabi gini, tidak demikian wahai Abu Muwaihibah, justru saya memilih pilihan nomor 2. Apa itu? Ketemu Allah saja. 2 Nabi ini, Pak, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Allah jauh lebih nikmat daripada surga dan seisinya. Bahkan jauh lebih nikmat daripada dunia dan akhirat sekaligus. Itu kenikmatan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan itu pasti akan menjadi momen bagi kita semua kalau kita meninggal rajin 1, Pak, mengendalikan hawa nafsu, 2, menolak godaan setan, 3, tidak punya dosa, 4, bersihlah hati, 5, baru ketemu dengan Allah. Kan gampang sekali, Pak, urutannya. Tinggal riadohnya yang susah. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini menjadi bagian daripada cara kita riadoh, cara kita meriadohi ibadah kita, agar puasa 1447 Hijriah kita garansi puasa tahun ini puasa yang menjamin pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang paling bahagia. Mudah-mudahan itu yang bisa dicapai. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sebelum saya tutup ada pertanyaan untuk Nabi Musa. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ada banyak riwayat tentang Nabi Musa. Pertama, Nabi Musa pernah nampar malaikat maut, terus matanya langsung keluar. Ini hadis qudsi secara sanad sahih, Pak. Secara matan memang agak gimana gitu. Seorang guru ulama dari Timur Tengah namanya Muhammad Ghazali, beliau menolak kesahihan hadis ini. Walaupun dia secara sanad sahih, tapi secara matan aneh. Kenapa? Karena masa ada malaikat digampar Nabi matanya sampai keluar, kan hina betul malaikat kalau begitu. Itu menurut Muhammad Ghazali dalam kitabnya As-Sunnah, beliau menolak kesahihan hadis ini walaupun menerimanya sebagai hadis sahih secara sanad tapi matannya dhaif. Sanad itu runtuyan rawi tu rawi, kalau matan isi daripada si hadisnya. Kemudian dijelaskan juga
bahwa sakitnya sakaratul maut seperti tusukan pedang atau seperti dikuliti. Hadis tersebut sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Pak, hanya saja supaya kita nggak takut nih menghadapi kematian. Pertama Pak, sejauh ini belum ada orang yang testimoni tentang sakaratul maut. Nggak ada. Pak boleh cek. Saya sudah mengalaminya 2 kali. Nggak ada ya Pak itu. Karena belum ada yang testimoni, itu berlakulah hadis sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Pak. Tapi ini disinyalir hadisnya dhaif ya, disinyalir hadisnya dhaif. Yang Nabi bilang begini Pak, wahai Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu? Apakah engkau jijik kepadaku? Maka jawaban Jibril, tidak wahai Rasul, justru aku karena tidak tega melihatmu, engkau dicabut nyawanya dan mengalami sakaratul maut. Wahai Jibril, inikah sakaratul maut? Sakitnya sakaratul maut. Wahai Jibril, aku memohon kepada Allah supaya seluruh rasa sakit sakaratul maut untuk umatku timpakan saja hanya kepadaku saja. Itu hadisnya Pak. Tapi ini hadis disinyalir dhaif. Kalau pakai hadis ini Pak, maka sesakit-sakitnya sakaratul maut orang yang beriman sudah di take over oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagi orang yang beriman, saya ulang Pak, sehingga bagi orang yang beriman sakaratul maut tidak terasa sakit. Nanti Bapak boleh buka hadis tentang proses orang meninggal dunia Pak. Ada hadisnya itu. Itu kalau orang meninggal dunia, malaikat maut duduk di samping kepalanya Pak. Jadi kalau ada orang lagi sekarat, itu di samping kepalanya ada malaikat maut. Makanya Bapak jangan duduk di situ. Nah itu malaikat maut. Gak jauh dari malaikat maut Pak, tidak jauh dari malaikat maut ada kumpulan malaikat rahmat namanya. Jadi ini malaikat maut, ini malaikat rahmat. Jadi kata malaikat maut Pak kepada ruh orang beriman nih, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji, wahai jiwa yang tenang, keluar kamu dari tubuh ini. Maka ruh itu keluar Pak dari jasad orang beriman seperti air keluar dari teko. Mudah Pak, gampang. Cur gitu. Itu mudahnya ruh keluar dari jasad seorang mukmin. Kemudian oleh malaikat maut diambil Pak ruh tadi. Set diambil, kata malaikat rahmat, kami tidak membiarkan sesaat pun ruh itu berada di tangan malaikat maut. Maka diambillah oleh malaikat rahmat Pak, diambil. Kemudian oleh malaikat rahmat dibawa Pak. Disimpan ruh ini di atas kain kafan yang wangi dan lembut, wanginya lebih wangi daripada parfum di dunia, kelembutannya lebih lembut daripada kain paling lembut di dunia. Dibawa Pak ruh itu melewati lapis-lapis langit. Dan setiap melewat Pak, setiap lewat nih langit, penduduk langit komentar. Ya penduduk langit diantaranya kan malaikat. Karena penduduk langit, wangi nian ruh orang ini, siapa namanya? Maka malaikat rahmat menjawab Pak, akan menyebut nama kita sesuai pemberian ibu bapak kita. Saya Pak dikasih nama Daniel Barkah. Misal Pak, ini Daniel Barkah. Wangi nian ruh orang ini. Tiap penghuni langit, penduduk langit komentarnya begitu Pak. Sampai keharibaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah setelah dihadapkan pada ruh orang beriman, kata Allah, aku ridho kepadanya. Selesai Pak urusannya. Maka enggak ada peristiwa sakaratul maut bagi orang yang beriman. Sudah di take over oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi Pak, tapi usaha ada orang beriman, meninggalnya menggap-menggap, meninggalnya teriak-teriak, meninggalnya gimana-gimana. Ya kita kembali pada wallahu a'lam. Hukum asalnya sakaratul maut bagi orang yang beriman sudah dikurangi. Tapi kalau ada 1-2 kasus yang Allah kehendaki, bisa jadi orang itu mendapatkan rasa sakit sakaratul maut melebihi rasa sakit yang kita bayangkan, seperti dikuliti atau ditusuk pakai pedang. Itu wallahu a'lam. Itu menjadi hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya kita dikasih doa Pak. Kita dikasih doa oleh Nabi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah ringankan sakaratul maut. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sakitnya sakaratul maut dan diberikan momen seperti yang tadi di hadis disebutkan, ruh keluar seperti air keluar dari tekonya. Wallahu a'lam bishawab. Taib hadirin ikhwati man rahimakumullah, selesai itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.